Waalaikumsalam Mas Aziz. Mas Hussein, Mas Aziz, Afkarina Devi. Tidak, selamat datang. Afkarina Devi, selamat datang. Apa kabar? Mas Aziz, selamat siang Pak. Selamat siang juga Mas Aziz. Hari ini di kantor YAIN Jember. Hildul Sabrina, 27, selamat datang juga. Apa kabar? Matkul apa ini Pak? Kita, Mas Aziz, hukum pemilu. Hukum pemilihan umum Mas Aziz. Kita hukum pemilihan umum, bentar ya. Dewi MA, selamat datang 19, apa kabar Dewi? Teman-teman, Mas Agil Mangkunegoro, selamat datang Mas Agil. Makasih sudah follow Mas Agil. Teman-teman yang akan presentasi siang hari ini mungkin bisa bisa langsung mempresentasikan teman-teman. Jangan lupa ngisi absensi ya, ngisi absensi dan kemudian menjawab tugas partisipatif. Tugas partisipatif teman-teman yang saya share itu merupakan pendapat pribadi teman-teman semua. Teman-teman bisa setuju dan teman-teman juga bisa tidak setuju. Yang keinginan saya adalah bagaimana teman-teman menganalisis kasus masalah hukum khususnya pemilu kepala daerah tanggal 9 Desember 2020. Silakan teman-teman analisis sesuai dengan pendapat teman-teman. Teman-teman bisa ambil dari referensi dari banyak buku, banyak pendapat, banyak banyak dari berita. Silakan teman-teman petik, silakan teman-teman tulis sesuai dengan pendapat teman-teman, khususnya mengenai tentang pemilu kada yang khususnya kita bicara hukum pemilu hari ini. Apakah setuju teman-teman itu pemilu kada dijalankan? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat pemilu kada itu untuk ditunda atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu, dikhawatirkan adanya klaster COVID-19. Silakan teman-teman untuk bisa menulis pendapat teman-teman semua. Pada siang hari ini teman-teman kita akan bicara teman-teman mengenai tentang sistem pemilihan umum teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaikal ali ayakhul anam rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fasyalana indal karim amma ba'du. Selamat datang teman-teman di mata kuliah hukum pemilihan umum, khususnya kelas hukum tata negara 2, ataupun teman-teman yang lain yang di luar kelas hukum tata negara 2 semester 5 juga bisa ikuti perkuliahan ini tanpa terkecuali. Teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa belajar langsung bersama-sama dengan saya dan teman-teman di HTN 2 pada siang hari ini teman-teman. Kalau kita bicara hukum pemilihan umum, kemarin kita bicara mengenai Kita bicara mengenai tentang sistem pemilihan umum, sistem kepartaian, kita bicara demokrasi teman-teman. Dan sedangkan Afkarina Devi pada siang hari ini kita bicara dimensi sistem pemilihan umum, yang mana sistem pemilihan umum teman-teman yang kita pahami itu kita ada namanya sistem pemilihan distrik, sistem pemilihan elektoral teman-teman, dan juga ada namanya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di sini. Teman-teman mungkin yang presentasi siapa ya? Dari grup kelas HTN 2 yang akan presentasi, silakan untuk menyambung dengan saya via IG Live ini. Bisa langsung Mas Ferry, Amrina Dewi ya, Muhammad Hamzah bisa. Kalau ada yang teman-teman kelompok 1 Devi, mungkin Devi ya, Afkarina Devi, kamu yang presentasi hari ini Devi. Saya sandingkan ya, yang presentasi siapa Devi? Oke, kita invite Devi. Oke Devi, kita mulai. Devi ya, tolong Devi untuk menyambung mata kuliah saya hari ini. Halo Devi, apa kabar? Assalamualaikum. Salam Pak. Apa kabar Devi, sehat? Iya Pak,
Gimana? Alhamdulillah juga sehat. Devi, silakan mempresentasikan makalah Devi mengenai kelompok satu hukum pemilihan umum. Devi, waktu dan tempat pada Devi kami persilahkan. Pak, ini masalahnya bukannya demokrasi ya? Apa? Iya, demokrasi. Silakan. Ya, Iya. mulai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok satu perwakilan nanti akan mempresentasikan poin 1 sampai 2, yaitu mengenai demokrasi di Indonesia. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, dibagi menjadi dua kata. Yang pertama, demos, yang berarti rakyat, dan yang kedua adalah kratos atau kratei, yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Nah, berarti di sini secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu sistem bentuk pemerintahan yang sepenuhnya kedaulatan dipegang oleh rakyat. Nah, di sini juga Bapak Muhammad Hatta selaku Presiden Indonesia juga pernah mengatakan bahwa demokrasi itu Siap, oke. jelas belum suaranya, Pak? Oke, jelas Devi, silakan Devi. Jelas sudah Devi, silakan. Ya, saya akan melanjutkan ya. Ini juga Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta juga pernah mengatakan bahwa demokrasi itu sebagai bentuk penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat, seperti itu. Nah, di sini juga berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang secara penuh dipegang kedaulatannya itu oleh rakyat. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Di sini kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, suaranya masih kurang. Lanjut aja Devi, tidak apa-apa. Sudah lumayan Devi kok. Lanjut aja Devi. Memasuki poin yang kedua, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Di sini kita semua tahu bahwa setiap perkembangan itu seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia itu semakin membaik. Kita juga tahu, Pak, kita juga dapat melihat buktinya bahwa demokrasi di Indonesia itu makin maju. Seperti kita itu sudah dapat yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan mengkritik, bahkan juga kebebasan itu Pak mengkritik jalannya pemerintahan. Beda lagi pada masa Orde Baru yang dipegang oleh Soeharto kan. Di situ setiap rakyat yang apabila mengkritik sistem pemerintahannya secara tegas itu juga dapat mendapatkan hukuman. Gitu. Nah, sedangkan beda lagi kalau pada zaman yang sekarang, demokrasi yang sekarang ini, kita mau beragama apapun itu diperbolehkan, beragama Islam atau Kristen atau Hindu atau sebagainya itu diperbolehkan. Tapi halnya di Korea Utara, di situ kan menganut yang namanya ateis. Di situ juga menganut ideologi yang namanya Dutch yang dirintis oleh Kim Il Sung pada tahun 1955. Di situ apabila seseorang memiliki agama, di sana kan sistemnya kan menyembah itu yang namanya presiden yang sekarang Kim Jong Un. Di situ apabila mereka memiliki agama kayak mereka itu beragama Islam atau bahkan memiliki kitab apapun, mereka juga dapat yang namanya hukuman. Bahkan yang sampai parahnya lagi itu di sana bisa yang namanya dieksekusi seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia kita kan bebas mau beragama Islam, Hindu ataupun Kristen. Di situ yang namanya perkembangan demokrasi di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu sudah mulai membaik. Nah, di sini dalam kehidupan berpolitik di setiap negara juga kerap selalu menikmati yang namanya kebebasan berpolitik. Namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan karena semua demokrasi adalah sebuah yang terus merupakan gagasan dinamis
yang terkait erat dengan perubahan. Jadi jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan segera, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi. Nah, sebaliknya apabila suatu negara tersebut gagal menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu dapat dikatakan tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Nah, oleh karena itu, kita yang berdomisili di negara Indonesia haruslah yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kita sudah sepatutnya untuk menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas demokrasi yang sudah ada demi tercapainya suatu kesejahteraan. Itu, Pak. Mungkin yang dari poin ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh rekan Agil. Ini anu Devi. Langsung dilanjutkan. Lanjut siapa? Gimana Pak? Dilanjutkan siapa Devi? Lanjut. Siapa? Dilanjut oleh rekan Agil. Pasti, oke. Devi saya putus dulu berarti ya ini ya. Saya keluar dulu ya. Ya, Pak. Oke Devi. Siapa? Tolong temennya yang untuk lanjut. Teman-teman yang lanjutnya dari grup selanjutnya siapa? Yusril ya? Grup selanjutnya teman-teman? Melanjutkan diskusinya, presentasinya dari Devi. Teman-teman siapa? Kiki. Agil, oke Agil. Rekan Agil. Oke bentar, Agil. Agil, lanjut Gil. Baik. Silakan presentasinya Agil. Ya Pak. Lanjutin dari teman saya tadi, Devi, terkait poin ketiga dalam mata kuliah hukum pemilu ini, yaitu landasan-landasan demokrasi di Indonesia. Dalam landasan-landasan demokrasi di Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang itu di alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Terus yang kedua itu ada di alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terus yang ketiga itu juga tercantum di alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. Dan yang keempat itu yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Nah, dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 ini ada dalam pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Terus dalam pasal kedua yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus yang ketiga yaitu pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus dalam pasal 24 dan juga pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Dilanjut di pasal 27 yaitu ayat 1 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang terakhir yaitu pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, itu landasan-landasan demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk poin keempat yaitu terkait masalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita bisa melihat bahwasanya perjalanan panjang demokrasi di Indonesia itu ada beberapa fase. Kalau kita ditulis dalam makalah ini ada 4 fase. Yang pertama demokrasi parlementer yang itu bisa kita katakan sebagai demokrasi liberal. Pertama kali penerapan demokrasi di Indonesia itu dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 45 periode pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Kemudian pada berikutnya Konstitusi Republik Indonesia itu beralih ke Indonesia Serikat dan Undang-Undang RIS. Nah, dalam pemberlakuan demokrasi parlementer
yang pertama kali di Indonesia itu ada beberapa ketidaksesuaian dengan yang diinginkan oleh founding father kita, sehingga Bung Karno menginisiasi untuk dilaksanakannya demokrasi terpimpin. Nah, lahirnya demokrasi terpimpin ini karena ada kesadaran dari beberapa tokoh-tokoh negara kita yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer liberal yang awal tadi, yaitu melahirkan terpecahnya masyarakat, terus baik dalam kehidupan berpolitik maupun dalam kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, dalam demokrasi terpimpin itu Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Antara lain yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Terus yang kedua, itu demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan hidup bangsa Indonesia. Nah, terus yang ketiga, Bung Karno juga menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, yang keempat, inti pokok-pokok demokrasi terpimpin yaitu inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, dalam poin kelima, yaitu oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin. Artinya oposisi itu kritiknya harus bersifat membangun dan lain sebagainya. Nah, untuk pasca demokrasi terpimpin itu ada kita di era Orba itu menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila di era Orba ini sebenarnya bertujuan baik bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu dengan menurut dan kepercayaan agama menjunjung nilai sesuai kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, namun dalam demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh era Orde Baru ini ada banyak kebobrokan dan juga istilahnya ketidaksesuaian dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, yaitu diantaranya yang pertama penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, kedua penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil. Kita semua tahu misalnya di era Orde Baru itu kebebasan pegawai negeri sipil itu harus memilih partainya pemerintah, yaitu Partai Golkar dan lain sebagainya, itu sudah hal yang umum. Terus yang ketiga itu kekuasaan kehakiman yang dalam tanda kurung itu yudikatif tidak sesuai karena para hakim adalah anggota PNS yang di bawah Departemen Kehakiman. Terus yang keempat itu kurangnya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Ini yang sering menjadi problem dalam pemerintahan Orde Baru, di mana kebebasan pendapat berujung pada penghilangan nyawa, pembungkaman dan lain sebagainya. Terus yang kelima yaitu kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah. Ini bisa kita lihat bahwasannya partai politik itu dijadikan beberapa partai saja, menjadi 3 partai. Yang nasionalis itu digabungkan di Partai Demokrasi Indonesia, lalu yang berideologi Islam itu disatukan di P3, dan juga ada satu lagi yaitu partainya pemerintah yaitu Golongan Karya atau Golkar. Nah, yang keenam itu maraknya praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini wajar karena memang tidak stabil, tidak ada check and balance dari pemerintah, sehingga
menimbulkan praktek KKN ini. Terus yang ketujuh yaitu menteri-menteri dan gubernur itu diangkat menjadi anggota MPR. Nah, ini juga sebagai bukti bahwasannya demokrasi Pancasila di Orde Baru itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terus pasca demokrasi Pancasila era Orde Baru, negara Indonesia memasuki tahap demokrasi Pancasila pada era reformasi. Nah, demokrasi Pancasila pada era reformasi ini demokrasi yang kita laksanakan sampai saat ini. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi ini memberikan beberapa perubahan dari demokrasi pasca era Orde Baru, yaitu yang pertama, pemilihan umum itu lebih demokratis, di mana semua pemilihan umum itu bisa mengawasi, rakyat bisa mengawasi, semua elemen bisa mengawasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, partai politik itu lebih mandiri. Artinya kita bisa tahu bahwasanya banyak partai politik yang bermunculan, sehingga tentu dengan tujuan dan cita-cita masing-masing. Terus yang ketiga yaitu lembaga demokrasi lebih berfungsi. Kita tahu pasca era Orde Baru atau dilaksanakannya demokrasi Pancasila era reformasi ini, banyak lembaga-lembaga negara yang bermunculan seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus lembaga-lembaga yang lain lah. Nah, setelah itu mungkin sejarah panjang demokrasi kita, demokrasi negara Indonesia mulai awal kemerdekaan sampai saat ini. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu konsep trias politika atau tiga pilar kekuasaan negara. Masing-masing bersifat otonom penuh, yang artinya adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Kita tahu ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan juga ada lembaga yudikatif. Nah, dari situ demokrasi Pancasila yang saat ini hanya akan dapat dilaksanakan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Nah, artinya demokrasi Pancasila yang diterapkan pada era reformasi ini bisa terlaksana jika semua rakyat Indonesia itu benar-benar memahami dan juga menghayati apa yang menjadi atau yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan terkait materi yang dibawakan oleh dari Devi. Oke, Agil sudah ini ya. Pertanyaan berarti. Pertanyaan Mas Agil ya. Oke, silahkan. Oke, teman-teman tadi sudah menyimak pemaparan dari Devi dan juga Mas Agil. Teman-teman bisa menulis di WA Group, saya ngecek di WA Group, ataupun teman-teman yang bisa bertanya mengenai demokrasi yang dipaparkan oleh Mas Agil bisa menulis di kolom komentar IG Live ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin. Kalau ada pertanyaan dulu, kita tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit Mas Agil ya. 1-2 pertanyaan Mas Agil, teman-teman bisa menulis di WA Group ataupun di IG Live teman-teman. Kami silakan teman-teman untuk bertanya langsung pemaparan dari Saudari Afkarina Devi sama Saudara Agil Mangkunegoro. Ada pertanyaan teman-teman?
Tunggu Mas Agil ya. Teman-teman ada pertanyaan dulu? Nggih, Bapak. Teman-teman ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Agil, saya ucapkan terima kasih Mas Agil ya. Nggih, Mungkin Mas saya Agil terima ada kasih. pertanyaan dulu ke saya, Mas Agil? Ada pertanyaan ditanyakan saya dulu, Mas Agil? Mungkin cukup dulu Bapak, nanti jika Oke. ada saya pertanyakan lebih lanjut di Agus. Oke, Mas Agil, makasih waktunya. Terima kasih, Bapak. Makasih Mas Agil. Oke. Assalamualaikum Mas Agil. Udah. Oke, teman-teman, tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Saudari Devi Afkarina Devi dan juga Mas Agil Nasil Umam tentang pemaparan demokrasi. Betul yang disampaikan oleh Mas Agil, teman-teman, tentang konsep demokrasi tadi itu kita ada namanya kedaulatan. Kedaulatan itu yang dimaksud dengan sovereignty. Jadi konsep kemudian yang kita demokrasi itu kedaulatan tidak hanya di konsep itu ada di eksekutif, tapi itu ada di legislatif, di DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, eksekutif, di presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan juga di yudikatif. Yudikatif itu di Mahkamah Agung juga ada sistem keterwakilan, tidak cuma hakim karir, juga ada namanya hakim dari golongan akademisi juga bisa menjadi hakim. Contohnya kemudian ada dari politisi juga bisa menjadi hakim agung, teman-teman. Itu yang konsep kedaulatan yang kita pahami bersama-sama. Oke teman-teman, kita masuk dalam materi kita minggu keempat mengenai kemudian kita adalah dimensi sistem pemilihan umum. Ada distrik, ada elektoral, kemudian ada parliamentary threshold di sini. Kalau kita bicara distrik, teman-teman, distrik itu suatu wilayah. Distrik itu adalah suatu wilayah di suatu negara itu yang mana wilayah tersebut itu menjadi bagian di situ. Yang mana tadi Mas Agil sudah menerangkan dan juga Saudari Afkarina Devi sudah menerangkan tentang adanya pemilihan umum. Nah, konsep pemilihan umum itu teman-teman, dimensi dalam sistem pemilihan umum ada namanya distrik. Distrik itu suatu wilayah yang mana wilayah tadi itu dibagi-bagi. Kalau kita sekarang itu menyebutnya itu dengan sebutan sebagai dapil, daerah pemilihan. Kita bicara dapil, daerah pemilihan, teman-teman. Dapil itu merupakan bagian pemilihan umum. Dapil, ada dapil, contoh hari ini itu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada yang berasal dari dapil Jember Lumajang. Ada dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Itu dapil, teman-teman. Dalam konsep pemilihan umum ada yang namanya dapil, dan itu bagian yang dinamakan dengan distrik, teman-teman. Distrik. Konsep distrik tadi itu menjadi bagian yang harus kita pahami bersama, karena itu kita tidak bisa semua orang harus masuk di dalam semua pemilihan. Contoh mungkin dia langsung pilih Kak presiden itu langsung dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak mungkin DPR langsung dipilih seluruh rakyat Indonesia. Harus ada konsep keterwakilan, dan itu digunakan dengan konsep distrik, teman-teman. Atau yang kita pahami hari ini adalah daerah pemilihan di sini, dapil, daerah pemilihan. Berjalan waktu, teman-teman, dalam pemilihan kita, sistem distrik itu yang berkembang hari ini kan kita kemudian ada elektoral. Elektoral itu apa? Pemilihan, teman-teman, election. Elektoralnya bagaimana? Ada sistem pemilihan umum, teman-teman. Maka setelah sistem pemilihan umum kita pahami, Indonesia menurut asas multi partai. Indonesia tidak hanya satu partai, tapi adalah multi partai, teman-teman. Mengapa sistem Indonesia menggunakan sistem multi partai? Tadi Mas Agil sudah menerangkan tentang kita ada 3 partai pada waktu masa Orde Baru. Ada Partai Nasionalis dengan PDIP-nya, kemudian ada Partai Agamis dengan P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan ada golongan PNS yang disebut itu adalah Partai Golkar atau golongan berkarya. Partai Golkar itu merupakan bentuk adanya, Partai Golkar, teman-teman, itu merupakan bentuk suatu partai politik pada dasarnya. Walaupun waktu itu Golkar tidak menahbiskan diri sebagai partai politik, teman-teman. Golkar tidak menahbiskan diri, Golkar tidak mengaku sebagai partai politik, tapi Golkar itu merupakan
apa namanya, orang-orang kalau dia itu di bawah TNI, dia kemudian satu keluarganya harus memilih golongan karya. Hari ini kemudian setelah pemilihan umum, golongan karya menambahkan diri sebagai partai Golkar. Itu berlangsung karena harus ada apa namanya, sistem keterwakilan. Dan kemudian ada parliamentary threshold. Apa itu parliamentary threshold? Parliamentary threshold itu orang yang mewakili, partai politik yang mewakili di parlemen. Maka Orde Baru itu ada 3 partai yang menguasai parlemen atau DPR RI. Pertama adalah pertama itu adalah Partai PDIP, kedua itu adalah Partai Persatuan Pembangunan mewakili ormas Islam. Kemudian bagi orang non-Islam ikut dikotakkan dengan partai nasionalis yang disebut adalah PDI. Waktu itu belum ada PDI Perjuangan. Agamis Islam itu di P3, kemudian yang nasionalis yang di luar Islam itu masuk di Partai Demokrasi. Kemudian selain itu kemudian dikotakkan kembali orang-orang yang tidak nasionalis dan kemudian condong tidak juga agamis atau kita sebut adalah abangan masuk dalam konsep kemudian itu yang adalah golongan karya, teman-teman. Karena kemudian setelah golongan karya itu kemudian ada namanya utusan dari ABRI. Ada anggota dari ABRI itu tanpa pemilihan umum dia bisa masuk di DPR RI. Yang kita pahami waktu Orde Baru teman-teman, Orde Baru itu yang milih presiden itu bukan rakyat, tapi adalah DPR RI. 560 anggota DPR RI untuk memilih presiden. Zaman Orde Baru, teman-teman. Maka karena Golkar dan ABRI, karena yang kita pahami Pak Harto itu adalah seorang jenderal di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dulu ABRI, sekarang TNI, maka golongan karya, Golkar dan juga ABRI akan selalu mendukung Pak Harto, teman-teman. Maka dari tahun 65 sampai tahun 1995, Pak Harto selalu menjadi pilihan Presiden Republik Indonesia karena faktor pengalaman tadi dan juga karena ada alat di Undang-Undang Pemilu itu untuk memenangkan golongan karya. Setelah golongan karya menang pasti yang karena Pak Harto sebagai pembina Partai Golkar waktu itu. Pak Harto sebagai pembina Partai Golkar, teman-teman. Semenjak itu kemudian reformasi 98 orang-orang sudah mulai gengah, orang-orang sudah mulai gerah dengan konsep yang digunakan Orde Baru itu, maka kemudian dibukalah pesta sebesar-besarnya, dibukalah kemudian sistem multipartai. Tidak cuma 3 partai, tapi setiap orang bisa membuat partai sendiri dengan sistem multipartai. Afkarina Devi bisa buat partai sendiri. Mungkin Aziz atau Kiki, Hakiki juga bisa buat partai sendiri. Maka 99 itu kita pemilihan umum pertama setelah reformasi itu ada hampir 56 partai politik, teman-teman. Ada hampir 56 partai politik yang masuk di pemilihan umum, teman-teman. Ada partai PDI, ada partai P3 masih tetap ada PDI Perjuangan karena kan partai pecah-pecah, teman-teman. Partai itu pecah-pecah. Contohnya aja kalau kita bicara Golkar. Golkar itu teman-teman kan partai tunggal. Golkar itu kemudian hari pecah menjadi apa? Ada partai Gerindra. Gerindra itu Prabowo itu anggota Golkar. Ada partai Gerindra. Kemudian ada partai Nasdem, Surya Paloh itu bagian dari Golkar. Karena Pak Surya Paloh tidak bisa menjadi apa namanya? Tidak bisa waktu itu pemilihan calon ketua umum Golkar tidak lolos, kemudian Surya Paloh membangun partai sendiri dengan sebutan Partai Nasdem pada tahun 2009. Termasuk juga setelah 2009 Wiranto, karena Wiranto termasuk calon wakil presiden barengan dengan Pak Yusuf Kala waktu itu, ternyata Wiranto juga tidak bisa menjadi ketua umum, tetap ingin buat partai sendiri. Sebutan adalah Partai Hanura. Maka kemudian Partai Hanura sama Partai Golkar kan warnanya tetap sama-sama kuning, teman-teman. Sama-sama kuning, tapi kuningnya beda. Kemudian ada juga namanya Partai Berkarya, rintisan Bapak Tommy Soeharto. Tommy Soeharto membuat Partai Berkarya karena ada namanya golongan karya, Golkar ada golongan karya. Tommy membuat namanya Partai Berkarya. Dan simbolnya sama, beringin juga, teman-teman. Simbolnya beringin juga. Karena setiap kita adalah setiap orang bisa buat partai politik karena diberi kebebasan dengan adanya multipartai tadi. Karena orang-orang merasa adanya pembebasan yang kurang bagus dengan adanya sistem 3 partai aja. Semenjak reformasi dibuka besar-besaran. Setiap orang bisa membuat
partai politik. Asalkan partai politiknya waktu itu harus bisa 2% pemilihan itu bisa masuk di parlemen, maka dia bisa menjadi anggota DPR RI partainya. 2%. Sekarang 4%, teman-teman. Sekarang 4%. Jadi DPR RI itu si Devi, si Khoi, atau Indriatul, atau Nida. Kalau dari PSI, mungkin Nida dari calon anggota legislatif dari partai PSI. Tapi kalau dari PSI tidak bisa. PSI itu bukan partai sayang istri ya. Kan ada nama PSI, partai sayang istri itu. Bukan, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang hari ini mencalonkan Giring Niji sebagai presiden. Maka kalau tidak bisa menguasai parlemen 2% yang duduk di parlemen, maka partai tersebut tidak lolos. Waktu itu banyak partai yang lolos dimasuk ambang batas parliamentary threshold. Apa itu parliamentary threshold, teman-teman? Pembebasan atau pembatasan parlemen yang anggota DPR-nya atau partai politiknya masuk di dalam DPR RI di situ. Maka ada pembatasan, tidak semua partai kecil-kecil itu langsung masuk di parliamentary threshold. Maka waktu itu 99 kita masih gunakan 2%. 2% naik 2014 kita masih 2% dengan ada 16 partai politik. 2004, kemudian 2009 kita naik, teman-teman, menjadi 2,5. 2014 kita naik parliamentary threshold-nya itu menjadi 3%. 2019 kita naik ambang batas kita. Ambang batas untuk masuk di DPR RI adalah 3,5% hari ini. Ke depan 2024 akan dinaikkan menjadi 4% ambang batas masuk di parlemen, teman-teman. Pemilihan presiden kita, baik pemilihan legislatif, kan otomatis kan DPR dari mana? DPR dari partai politik, teman-teman. DPR dari partai politik ada ambang batas seseorang untuk bisa masuk di parlemen. Tidak semua partai yang masuk di parlemen. Partai kecil-kecil apa bisa masuk di parlemen? Kan tidak, teman-teman. Cuma partai-partai besar yang masuk ambang batas 3,5% itu masuk di DPR RI. Hari ini yang masuk di parlemen threshold dengan 3,5% tadi, ada partai pertama itu PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terbesar, teman-teman, 20% PDIP di DPR RI. Setelah PDIP apa, teman-teman? Gerindra. Kedua Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia Raya. Ketiga apa, teman-teman? Masuk parlemen threshold, ambang batas parlemen. Ketiga Golkar. Keempat itu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. PKB termasuk lahir setelah reformasi, teman-teman, pecahan dari P3. Kemudian setelah PKB kemudian ada Partai Nasdem, ada Partai Demokrat, 7 itu ada Partai PKS, Keadilan Sejahtera, 8 ini ada Partai Partai PBB, P3, Partai Persatuan Pembangunan, itu masuk di situ. PSI, Partai Berkarya, kemudian partai apa, teman-teman? Partai Perindo itu tidak masuk di parlemen threshold. Kemudian ada ambang batas. Jadi seorang itu untuk bisa masuk di DPR RI ada ambang batas yang disebut itu adalah parliamentary threshold, teman-teman. Parliamentary threshold itu menjadi normal, teman-teman. Karena kenapa? Karena hal tersebut akan mempermudah DPR RI untuk apa? Mengambil kebijakan, teman-teman. Kalau tidak ada parliamentary threshold, otomatis ambang batas parlemen tadi itu akan mempersulit partai politik untuk mengambil kebijakan di sini. Maka perlu yang dinamakan itu adalah ambang batas atau yang kita sebut adalah parliamentary threshold, teman-teman. Karena suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan penentuan kursinya di DPR RI hari ini adalah itu menggunakan 3,5%, teman-teman. Parliamentary threshold, ambang batasnya di sini. Untuk memperoleh kursi di parlemen di sini atau di DPR RI. Itu untuk dibatasi, teman-teman. Maka ambang batas ini, mengapa saya bilang ambang batas parlemen itu menjadi penting? Karena seperti ini, teman-teman. Dalam kita bahasa Inggrisnya yang disebut adalah parliamentary threshold itu adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam pemilihan penentuan perolehan kursi di DPR RI di sini.
Penentuan suara kursi di DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD kabupaten, kota ataupun provinsi. Ambang batasnya adalah parliamentary threshold di sini. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada pemilu 2009, teman-teman. 2009 kita sudah ada namanya parliamentary threshold yang merupakan persyaratan minimal dukungan di sini. Maka konsep electoral threshold, batas minimal suatu partai atau orang beroleh kursi di parlemen tadi itu menjadi bagian dari parliamentary threshold, teman-teman. Agar tidak semua partai itu bisa masuk di parlemen. Memang hal ini dianggap kurang adil bagi partai kecil. Karena partai-partai kecil kayak hari ini ada partai Gelora. Gelora itu Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang didirikan oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah. PSI aja nggak lolos, Partai Berkarya aja nggak lolos, apalagi kemudian ada Partai Gelora. Ada juga mungkin Mas Tommy Maulana atau Mas Ferry mungkin milih Partai Idaman mungkin. Partai Idaman yang didirikan oleh Pak Haji Roma Irama. Maka itu menjadi pembatasan. Terus bagaimana partai-partai yang kecil? Partai-partai yang kecil walaupun dia tidak masuk ambang batas masuk parlemen di DPR RI, dia bisa gabung pada partai yang lebih besar. Lebih besar, tapi prakteknya tidak, teman-teman. PBB hari ini Partai Bulan Bintang masih eksis. Kemudian partai apa lagi? PBB tidak mau gabung sama partai lain. Walaupun kita akui PBB berapa kali di pemilu tidak lolos, teman-teman. Oke, langsung kita pertanyaan dulu. Dengan semakin banyak partai di Orde Reformasi, apakah ada plus minus yang plus minusnya di Orde Reformasi? Makasih, Mas Ferry. Plus minusnya, Mas Ferry, tentang adanya pemilihan umum ini, Mas Ferry, ya. Karena kita semakin adanya ambang batas parlemen dan setiap orang bisa buat partai politik sendiri, maka yang menjadi masalah plusnya itu adalah dengan adanya ambang batas itu, partai politik tidak serta-merta bisa masuk di DPR RI. Dan kemudian hanya partai yang berkualitas, hanya partai yang memiliki massa yang banyak, hanya partai yang punya ideologi yang kuat yang bisa masuk di DPR RI dengan adanya ambang batas parlemen, Mas Ferry. Minusnya dengan adanya parliamentary threshold ini, Mas Ferry, adalah partai-partai kecil mereka tidak bisa masuk di parlemen. Mereka sudah habis banyak buat partai. Ingat loh, partai itu dibangun sendiri loh, teman-teman. Jangan beranggapan Anda itu masuk partai politik kaya. Jangan beranggapan orang setiap masuk jadi orang politikus itu kaya. Nggak semua, teman-teman. Karena mereka waktu pertama kali masuk di partai politik, mereka pasti gunakan uang mereka sendiri. Mereka masih nombok dulu, teman-teman. Kayak teman-teman tuh bisnis, apa teman-teman langsung untung? Kan tidak. Lihat tuh teman-teman, kasusnya Bapak Andi Malarangeng itu. Pak Andi Malarangeng itu dia adalah lulusan paling pinter, teman-teman, waktu pemilihan umum yang kita pahami. Maka dalam semakin banyak partai di Orde Reformasi ini, dalam karena mata kuliah kita tentang hukum pemilu, khususnya kita bicara tentang parliamentary threshold tadi, untungnya kita dengan adanya parliamentary threshold itu hanya partai-partai yang berkualitas, hanya partai-partai yang memiliki ideologi yang kuat dan massa yang banyak yang bisa masuk di sini di ambang batas parlemen, teman-teman. Ambang batas parlemen yang kita pahami. Maka Mas Ferry, ambang batas parlemen itu tidak semua partai. Yang kita akui hari ini ada mungkin yang terbanyak ada PDIP sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan. Kemudian ada Partai Gerindra. Kemudian ada Partai Golkar. Yang mana pada partai besar-besar itu mereka sudah punya sejarah yang kuat. Mereka sudah mempunyai DPC, DPW di seluruh wilayah. Dan juga mereka memiliki keterwakilan perempuan di semua wilayah yang mereka miliki. Dan konsep itu, teman-teman, Mas Ferry, dalam batas parlemen itu menjadi konsep kita multi partai itu mulai lebih dimaksimalkan. Atau yang sering difikirkan kita adalah multi partai itu mulai sedikit dengan adanya parliamentary threshold lebih berkualitas. Kalau kita pikir kuantitas, tapi kita mulai meningkatkan dengan sistem kualitas. Banyak partai, tapi kalau kurang begitu maksimal kan mending adalah sedikit partai tapi berkualitas. Hari ini mulai ditingkatkan, teman-teman, di DPR RI mulai ditingkatkan kembali. Walaupun saya sadar nanti juga akan ada judicial review, teman-teman, dari partai-partai yang kecil agar partai kecil tadi ambang batas tidak dinaikkan kembali, teman-teman.
Berdasarkan pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang kita pahami ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Pasal 202 teman-teman yang menjadi fondasi karena parliamentary threshold atau ambang batas masuk parlemen itu dilaksanakan pertama kali tahun 2009, maka kemudian di pasal 202 itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 perolehan suara nasional itu adalah 2,5%. 2,5% dari suara pemilihan nasional. Maka itu cuma berlaku untuk DPR RI, tidak berlaku untuk DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi. Maka kalau dia di ambang batas nasional tidak bisa masuk 2,5%, anggotanya yang masuk di parlemen DPR RI, maka partai tersebut walaupun ada 2-3 orang yang menang karena partai kecil, dia tidak bisa masuk di DPR RI atau di Senayan, teman-teman. Itu adalah ambang batas parlemen pada tahun 2009. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, teman-teman, tentang ambang batas tetapkan 3,5% berlaku nasional untuk anggota DPR dan DPRD digugat 14 partai politik di Mahkamah Konstitusi di sini. Kemudian menetapkan ambang batas 3,5% itu berlaku. Mulai tahun 2014 kita ambang batasnya 3,5%, teman-teman. Ambang batas parlemen di DPR RI di sini. Kemudian di pemilu tahun 2019 yang kemarin kita melaksanakan pemilihan umum dan teman-teman mungkin sudah mengikuti pemilihan umum juga, ikut mencoblos teman-teman. Di tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% untuk bisa masuk. 4% itu nasional, teman-teman, tidak kabupaten kota. 4% itu nasional untuk bisa masuk di parlemen atau DPR RI. Maka partai-partai kecil dengan adanya ambang batas ini, ambang batas parlemen atau yang kita sebut adalah parliamentary threshold, itu partai-partai kecil sulit untuk bisa masuk di DPR RI, teman-teman. Kenapa sulit? Karena memang ambang batas 4% ini, bayangkan kita 560 anggota DPR RI. 4%-nya berapa, teman-teman? Minim ada sekitar 25 anggota DPR RI itu dari satu partai. Kalau cuma 5 orang atau cuma 3 orang itu tidak bisa masuk parliamentary threshold, Mas Ferry. Oke, teman-teman dulu ada pertanyaan dulu mungkin, ada feedback dulu Mas Ferry dan kawan-kawan tentang parliamentary threshold ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Masalah parliamentary threshold yang kita pahami bersama. Dalam konsep sistem pemilihan umum yang kita pahami itu, kita ada namanya, ada 4 rumpun keluarga sistem pemilu, teman-teman. Ada 4 rumpun keluarga sistem pemilu. Pertama adalah sistem pluralitas atau mayoritas, di mana sistem transfer perolehan suara dilakukan lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan. Pertama sistem mayoritas, teman-teman, itu dilihat dari distrik atau tempat pemilihannya. Oleh karena itu model ini pertama untuk digunakan pada pembagian wilayah negara. Ada sistem mayoritas di dalam pemilihan umum. Kedua ada yang dinamakan dengan sistem proporsional. Apa itu sistem proporsional, teman-teman? Sistem proporsional itu yakni prinsip utama dalam ini terjemahkan adalah capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan itu secara profesional. Apa maksudnya proporsional, teman-teman? Karena menurut prinsip proporsionalitas, sistem ini menggunakan multi-member district gitu, multi-member district. Ada sistem proporsionalitas. Pertama, di dalam sistem partai pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, kemudian partai pemilih cukup memilih partai politik gitu. Kalau kemarin kita kemarin kan pasti ada dalam pemilihan umum, teman-teman. Dalam pemilihan umum teman-teman kan milih, kalau DPD kan milih anggota DPD-nya. Sedangkan kalau kita di mana tuh, kalau teman-teman di pemilihan umum kemarin kan ada DPRD kabupaten kota. Kemudian pemilu kemarin teman-teman 2019 itu ada calon presiden dan wakil presiden. Teman-teman coblos siapa? Kemudian DPR RI
DPR RI kan ada partai politiknya teman-teman. Partai politiknya apa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan situ ada calon-calonnya di partai politik tadi. Kan kalau milih partai politik, maka kemudian suara kan masuk di partai. Coblos-coblos itu loh teman-teman. Kalau coblos partai, maka suara masuk partai. Tapi kalau coblos di luar, maka itu nggak sah. Tapi kalau coblos di nomor 9, nomor 10, nomor 9, itu nomor tersebut yang dapat suara. Betul nggak? Gambarnya kan ada. Ada gambar, ada namanya. Kemudian DPD. Kalau DPD kan per provinsi teman-teman. DPD itu per provinsi. Maka gambarnya DPD itu teman-teman dan coblos. Dan itu dihitung suara satu provinsi kemudian. Siapa yang paling menang. Setelah itu teman-teman ada yang dinamakan dengan pemilihan DPRD kabupaten provinsi. Kabupaten pun sama teman-teman. Kabupaten teman-teman ada partai politik. Berapa partai politik yang ada di Kabupaten Jember mungkin. Mungkin dari partai PDIP siapa calon-calonnya. Nomor 1 sampai nomor 15 atau 10 itu calonnya. Ada juga yang cuma ada 3 calon, 2 calon dari partai yang kecil-kecil. Dan itu teman-teman milih kan, mencoblos. Nah itu adalah sistem bagian dari proporsionalitas. Pertama adalah sistem pluralitas, mayoritas. Kedua sistem pemilihan umum adalah sistem proporsionalitas. Jadi partai politik menunjukkan gambarnya, masyarakat tinggal memilih teman-teman. Ketiga yakni sistem campuran atau mixed system. Apa itu mixed system teman-teman? Sistem ini pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik dalam sistem pemilu mayoritas dan apa yang terbaik dari sistem pemilu proporsionalitas itu teman-teman. Itu gabungan dari sistem pemilu tadi teman-teman. Dan yang terakhir kita adalah sistem pemilu itu yang dinamakan dengan kita ada pembagian teman-teman dalam pemilu kita di Indonesia. Maka suatu sistem pemilu seharusnya dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Kalau kita bicara pemilu, kita harus ada syarat pemilu itu bisa berjalan maksimal. Kalau kita bicara parliamentary threshold teman-teman. Pertama, menjamin parlemen yang terwakili. Harus ada parlemen, harus ada calon, harus ada dapil yang mewakili partainya di DPR RI teman-teman. Kedua, tidak terlalu rumit sehingga pemilih dapat dilakukan oleh rata-rata pemilih. Harapannya sistem pemilihan kita tidak rumit gitu. Maka kemarin ada ide tentang pemilihan secara online atau e-election kayak di Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya pemilihan secara online ini sudah mulai ditinggalkan teman-teman. Karena ada kesulitan kalau ada kebobolan data. Walaupun itu sebenarnya pilihan yang bagus seperti itu. Dalam pemilihan apa teman-teman? Pemilihan secara online itu loh, Afkarina Devi. Maka sistem pemilihan umum itu baik distrik ataupun sistem pemilihan proporsional atau mixed pemilihan, maka dicari yang paling mudah agar tidak mempersulit masyarakat teman-teman dalam pemilihan itu. Ketiga, memberi insentif untuk melakukan kerjasama antara peserta politik gitu. Peserta politik, calon partai politik kan harus dukung-dukung, tidak sering dijatuhkan. Walaupun sebenarnya teman-teman dalam pemilihan tadi itu otomatis dalam kita pemilihan umum orang yang terkenal pasti lebih diuntungkan dalam pemilihan umum. Walaupun prakteknya seringkali adalah tidak semua orang bisa terpilih, namanya kita demokrasi kan. Kan demokrasi suara terbanyak itu yang masuk. Betul nggak? Yang terbanyak itu yang masuk. Walaupun dia punya uang, tapi kalau tidak ada yang milih kan juga tidak masuk di DPR RI teman-teman. Yang keempat teman-teman, dalam kita pemilu itu menghasilkan legitimasi yang tinggi terhadap parlemen. Agar parlemen lebih dihargai harus menghasilkan legitimasi yang tinggi. Dan pemerintah yang tercermin dalam persepsi publik, pandangan publik dalam mata kuliah komunikasi politik itu adalah orang-orang menganggap pemilihan tadi sudah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai asas pemilihan umum teman-teman. Kemudian realistis dalam keadaan finansial. Kita akui teman-teman. Dalam kita sistem pemilihan umum tadi, karena ada parliamentary threshold yang kita bicarakan dan sistem pemilihan umum secara distrik tadi, kan semua perlu dana. Maka kemudian dana kampanye itu wajib untuk dilaporkan. Dana kampanye itu teman-teman wajib untuk dilaporkan pada Komisi Pemilihan Umum. Berapa dana kampanye kamu? Ada juga partai atau calon presiden itu tidak mempunyai dana. Karena kan ada batasan penganggaran teman-teman.
Kan dana itu bukan hanya berasal dari calon presiden atau calon DPR RI. Mungkin ada sponsor, mungkin dari masyarakat pencintainya itu urunan kayak kemarin Obama kan waktu jadi presiden teman-teman, Obama nggak punya biaya. Apa yang dilakukan oleh Barack Hussein Obama? Obama buat urunan untuk bisa membantu Obama melakukan pemilihan umum untuk kampanye. Uang dari masyarakat tadi dikumpulkan dan kemudian dilaporkan setiap pengeluaran teman-teman. Itu merupakan bagian sistem kampanye. Karena kampanye tadi perlu biaya, maka pemilihan umum yang bagus itu finansial harus terekod, laporan keuangan harus dilaksanakan dengan tertib di sini. Kemudian administratifnya harus sesuai. Karena kenapa kita bicara surat menyurat administratif tadi? Otomatis kan teman-teman kita kan tidak ingin pemilu bisa gagal gara-gara kurangnya syarat administratif dalam pemilihan umum teman-teman. Konsep kita gunakan pemilihan umum tentu menjadi bagian tidak terpisahkan adanya semua perlu calon, baik calon perorangan ataupun DPD, partai politik, baik DPRD, kabupaten kota, bupati, DPRD provinsi, gubernur, kemudian DPR RI, DPD, dan juga presiden perlu dana. Maka laporan keuangan itu wajib dijalankan. Akibat parliamentary threshold ini, ambang batas parlemen hari ini adalah 4%. Ambang batas parlemen hari ini partai politik bisa masuk di parlemen itu adalah 4% skala pemilu nasional. 4% calon seluruh anggota DPRD itu dari satu partai. Kalau dia tidak bisa 4%, maka teman-teman tidak bisa lolos di DPR RI. Kedepannya dalam revisi undang-undang pemilu teman-teman adalah semakin dikuranginya sistem parliamentary threshold di sini. Maka semakin sedikit partai politik akan semakin ramping harapannya, dan juga akan semakin Mas Ferry adalah semakin meningkatkan kualitas partai politik, bukan kuantitas tapi kualitas partai politik. Terus bagaimana dong partai yang tidak bisa masuk parlemen? Maka dia harus terus berproses di sini. PSI kan walaupun tidak masuk DPR RI, dia terus di beberapa daerah kayak Jakarta, PSI masih masuk DPRD provinsi DKI Jakarta dan juga kabupaten lain. Ada partai-partai kayak Berkarya, Partai Perindo, atau Partai Hanura, walaupun dia tidak masuk di DPR RI, kan dia bisa masih masuk di DPRD kabupaten kota. Dan itu kemudian mereka tetap menguatkan bawahnya di situ. Maka kemudian dalam kita bicara parliamentary threshold ini, ideologi partai, masa ya. Karena partai politik punya masa ya. Dan kemudian pengurusan yang bagus itu bisa membuat partai politik tersebut semakin kuat. Itu teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan dulu? Patrick, Erik Sofian, ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya cukup sekian teman-teman. Makasih sudah hadir. Kita tutup kuliah kita pada siang hari ini dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makasih waktunya teman-teman sudah hadir di kuliah pada siang hari ini. Selamat sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.